Kan yang merasakan itu kadang-kadang burung juga hilang. Itu laporan dari warga. Hilang gimana itu? Dicuri. Ketika masuk diminta. Bukan, ketika masuk nggak ada orang, ada burung diambil. Wow. Itu sudah sering kali laporan masuk. Handphone diambil. Burung termasuk burung. Laporan dari warga. Itu laporan dari warga. Kehilangan. Jadi setiap kali menjelang acara haul itu banyak warga yang kehilangan. Iya. Dicuri oleh oknum-oknum Habib ini. Habib. Kita boleh mengatakan gerombolan Habib ini Iya. karena bukan. Kalau oknum kan 1-2 ini ya. Iya. Tapi kalau banyak kira-kira tadi jumlah mereka berarti kalau selama 2 minggu berarti kan gonta-ganti orang. Ganti orang sekitar ratusan lah. Ratusan. Bahkan ada ratusan. Per hari bisa mencapai berapa orang itu Per diperkirakan? hari bisa 50 orang. 50 orang per hari. 50 orang per hari. Kalau 50 orang per hari 10 hari aja udah 500 orang itu ya. Iya. Bagaimana kalau sudah 15 hari? Hampir 1000-an orang ya. Hampir. Ribuan Habib menyerbu desa Iya. Kedungungu. Sehingga pantas saja ketika pemuda punya inisiatif untuk menyelamatkan warga gitu. Iya. Menyelamatkan warga dari ketakutan. Ya membantu karena warga sendiri nyatanya banyak yang resah. Kita membantu membuat tuh banner untuk ya biar nggak ada lagi kayak gitu. Terus bagaimana tanggapan warga ketika para pemuda itu sepakat untuk membantu warga atau menolak kedatangan Habib dengan membuat banner itu? Bagaimana menyampaikan kepada warga ini? Kita melakukan survei. Survei Kepada warga mau atau tidak. Surveinya itu dari rumah ke rumah. Iya. Ditanyain satu Dari persatu. rumah ke rumah, dari grup. Kan punya grup desa iya. di WhatsApp. Kita tanya. Nah semuanya itu antusias mendukung. Sepakat. Bahkan banner pun itu yang buat dari warga, dari bukan warga. dari pemuda. Bukan dari pemuda. Bukan. Untuk pembiayaan membuat banner itu justru dari warganya sendiri. Dari warga sendiri. Iuran. Iurannya ditentukan satu orang berapa? Enggak. Kita kan di Kedungungu ada 4 blok. Nah, masing-masing koordinator bloknya itu ada. Iya. Jadi nggak tahu iurannya berapa, tapi masing-masing blok itu ngasih segini buat bikin banner. Katanya dari warga. Kayak gitu. Intinya berarti total kemungkinan total generalnya itu mencapai berapa juta itu untuk pembuatan banner itu? Pembuatan banner kalau sampai dipasang mungkin bisa 5 juta mungkin ya. Karena ada puluhan banner itu ya di setiap sudut desa berarti ya. Di setiap sudut desa ada banner. Pokoknya jalan masuk desa, di situ dikasih. Gang masuk, jalan utama, Ya. gang mau masuk ke rumah warga, ke pemukiman itu ada. Setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita masih membahas sekitar polemik nasab, tetapi ini yang akibat daripada nasab itu dibiarkan. Jadi saya menemukan sebuah video dari AJ Dakwah TV. Ini mohon izin kepada AJ Dakwah TV untuk memperluas informasi ini kepada khalayak ramai, kepada para pemirsa untuk lebih banyak mengetahui dan jangan sampai terjadi di daerah-daerah tertentu atau di daerah yang sama. Baik sahabat, ini terjadi di desa Kedungungu ya, di mana dikala akan dilaksanakan haul di desa Kedungungu ini ya, acara haul ini biasanya didatangi oleh ribuan Habib dan Habibah ya. Ini yang menyerbu desa itu setiap hari bergantian. Ini bersekitar selama 2 minggu lamanya. Mereka meminta uang
Kalau tidak ada yang punya rumah, mereka tetap masuk juga mengambil barang-barang, kadang-kadang handphone, ya, burung, dan sebagainya. Ya. Ini adalah seperti pasukan barbar, ya. Pasukan barbar yang menyerang tanpa pengawasan. Ini sangat berbahaya ini. Ini hal seperti ini sudah terjadi di desa Kedung Ungu. Dan mana perhatian daripada ulama-ulama yang ada di PBNU? Ini meresahkan umat, ini meresahkan kita semua, ya. Dan kalau hal ini terjadi di banyak daerah, ini akan berbahaya. Dan ini bisa saja terjadi kalau tidak diantisipasi. Dan untung sekali para pemuda desa Kedung Ungu mengambil satu inisiatif untuk mengantisipasi ini semua. Mereka melakukan musyawarah, kemudian bermusyawarah dengan para warga, karena warga pun merasa ketakutan. Jadi seperti didatangi oleh sesuatu hal yang pada setiap waktu datang lagi, dan ini sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya. Dan akhirnya warga Kedung Ungu membuat satu musyawarah. Mereka mengambil satu langkah, yaitu membuat banner-banner di setiap penjuru kota, desa, masuk desa. Di setiap penjuru desa yang masuk ke desa Kedung Ungu dipasang bendera, di dalamnya juga dipasang. Yang alhamdulillah pada saat ini video dibuat katanya sudah 1 minggu, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang nampak dan terlihat datang ke desa Kedung. Dan mudah-mudahan ini semua berakhir, ya, dan tahun-tahun ke depan tidak akan pernah terjadi dan datang lagi. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak pernah terjadi di daerah lain. Dan kalaupun terjadi, lakukan perlawanan dan jangan biarkan kita terjajah. Inilah hal yang sangat kita tidak boleh kita biarkan, sebab ini akan membahayakan para warga kita sendiri. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah satu wawasan. Yuk kita simak bagaimana video ini selanjutnya. Umam dan Mas Yusron ini adalah 2 orang pemuda yang mewakili seluruh pemuda di desa Kedung Ungu, Kecamatan Jatinegara, sahabat Tipialoha. Di mana di desa Kedung Ungu ini adalah sebuah desa yang boleh dikatakan sebagai ladangnya para habib-habib dalam rangka mengeruk harta mereka. Yang tadi sebelum kita ngobrol udah hampir ratusan juta setiap kali ada acara, dan setiap tahunnya itu di Kedung Ungu ada namanya hall umum desa Kedung Ungu. Itu sudah dilaksanakan hampir 100 kali atau berapa? Sekarang 86. Dan di tahun ini akan dilaksanakan hall umum desa Kedung Ungu yang ke-86. Insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 13 November 2024 ini. Nah, sahabat Tipialoha, kita akan berbincang-bincang dengan 2 orang pemuda wakil dari seluruh pemuda desa Kedung Ungu yang saya harus mengacungkan jempol dan harus angkat topi karena punya keberanian menolak kedatangan Habib di desanya. Nah, bagaimana, kenapa sampai hal itu dilaksanakan, kita akan berbincang-bincang. Pertama dengan Mas Umam. Mas Umam ini bujangannya? Masih bujang. Oh, masih bujang asli ya. Mas Umam, boleh diceritakan kenapa sampai para pemuda itu sepakat untuk membuat banner penolakan Habib di desa Kedung Ungu itu? Ya, awal mulanya sebenarnya dari dulu ya, warga itu sudah merasa resah, cuman tidak berani mengungkapkan ya semuanya ya. Jadi dari dulu itu sudah merasa resah, artinya setiap mau acara haul di desa Kedung Ungu itu pada ngumpet ya, ngumpet dalam arti gimana? Dalam arti karena takut datengin itu oknum yang mengatasnamakan Habib, mengatasnamakan keturunan Rasulullah. Jadi warganya ngumpet di rumah masing-masing. Ya. Ada pengajian hall tapi warganya ngumpet itu. Datang ke pengajian enggak?
Kalau pengajiannya kan, kalau pas udah pengajian kan udah nggak ada. Berarti pas Berarti biasanya itu sampai sebelum acara. iya, sampai malamnya itu kadang masih ada. Besok di acara malamnya masih ada itu. Berarti Habib-Habib itu datang bukan dalam rangka mengikuti pengajian hall itu ya? Bukan, Tapi dalam rangka cari duit aja. dalam rangka mencari duit. Justru di pengajiannya Habibnya nggak ada. Nggak ada. Paling kalau malamnya itu Malamnya itu kan malam puncak acara, biasanya pembacaan Maulid Nabi, datangnya Habib, tapi yang diundang. Yang diundang. Sedang- Ya mungkin baca doa gitu ya. Iya. Sedangkan yang tidak diundang itu ikut hadir, cuma bagian makan biasanya, bagian makan. Bagian makan. Bagian makan. Iya. Iya. Sama itulah minta jatah sama kepanitia Sama panitia. Itu pas malamnya. pas malamnya. Kalau pas pagi acara pengajian di makamnya malah nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Berarti memang mereka masuk dari rumah ke rumah itu bukan di acara pengajiannya sahabat Ibadah, tetapi justru pelaksanaan pengajiannya. Iya. Hampir Hamin 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu sebelum acara itu. Iya. 2 minggu sebelum acara itu mereka sudah keluar masuk rumah warga, sehingga selama persiapan pengajian itu warga berarti dibikin takut ya, dibikin resah atau malah takut itu. Malah jatuhnya malah takut. Ketakutan. Ketakutan, sehingga kami dari pemuda merasa kasihan kepada warga, mempunyai acara seakan-akan kita diintimidasi, seakan kita dijajah. Makanya kami dari pemuda mengungkapkan bahwa memang ini perlu dicegah, bahkan perlu dihilangkan. Iya, iya. Nah terus ketika ada ide semacam itu bagaimana untuk melaksanakannya itu awal mulanya? Awal mulanya kita cuma ngobrol-ngobrol aja sambil sesama pemuda ngobrol, membahas bahwa hall sudah dekat. Nah kebetulan kita membahas ke persoalan warga yang dihadapi warga, masalah keresahan itu. Iya. Terus kita mempunyai ide untuk membuat sebuah banner. Iya. Perjalanannya kira-kira sekitar 3 bulan lah untuk memasak itu, untuk merencanakan itu. Iya, iya. Sehingga kita mungkin ada pro kontra. Iya. Ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang sama teman-teman pemuda, akhirnya kita menemukan masalah. Setiap kali hall ada masalah di warga. Nah, masalahnya didatangi oknum Habib dan Habibah. Iya. Datangnya itu meminta, kalau yang laki-laki minta uang, kalau yang perempuan bisa uang, bisa beras. Berarti bukan hanya uang aja yang Iya. diminta, tapi juga beras dan sembako lainnya termasuk itu. Nah, bahkan yang merasakan itu kadang-kadang burung juga hilang. Itu laporan dari warga. Hilang gimana itu? Dicuri. Ketika Bukan masuk diminta. Bukan, ketika masuk nggak ada orang, ada burung diambil. Wow. Itu sudah sering kali laporan masuk. Handphone diambil. Burung, termasuk burung. Laporan dari warga Itu laporan dari warga. kehilangan. Jadi setiap kali menjelang acara hall itu banyak warga yang kehilangan. Iya. Dicuri oleh oknum Habib ini. Habib. Kita boleh mengatakan gerombolan Habib ini, Iya. karena bukan. Kalau oknum kan 1-2 ini ya. Iya. Tapi kalau banyak kira-kira tadi jumlah mereka berarti kalau selama 2 minggu berarti kan gonta-ganti orang. Ganti orang sekitar ratusan lah, bahkan Ratusan. ada ratusan. Per hari bisa mencapai berapa orang Per diperkirakan? hari bisa 50 orang. 50 orang per hari. 50 orang per hari. Kalau 50 orang per hari, 10 hari aja udah 500 orang itu ya. Iya. Bagaimana kalau sudah 15 hari? Hampir 1000-an orang ya. Hampir. Ribuan Habib menyerbu desa Iya. Kedunggungu, sehingga pantas saja ketika pemuda punya inisiatif untuk menyelamatkan warga gitu. Iya. Menyelamatkan warga dari ketakutan. Ya membantu karena warga sendiri nyatanya banyak yang resah. Kita membantu membuat tuh banner untuk ya biar nggak ada lagi kayak gitu. Terus bagaimana tanggapan warga ketika para pemuda itu sepakat untuk membantu warga atau menolak kedatangan dengan membuat banner itu? Bagaimana menyampaikan kepada warga ini?
kita melakukan survei Survei. kepada warga mau atau tidak. Surveinya itu dari rumah ke rumah. Iya, Ditanyain satu dari persatu. rumah ke rumah, dari grup, kami kan punya grup desa iya. di WhatsApp, kita tanya. Nah, semuanya itu antusias mendukung, Sepakat. gitu. sepakat. Hmm. Bahkan banner pun itu yang buat dari warga, Oh, dari bukan warga. dari pemuda. Bukan dari pemuda. Bukan. Untuk pembiayaan membuat banner itu justru dari warganya sendiri. Dari warga sendiri. Iuran. Iuran. Iurannya ditentukan satu orang berapa? Enggak, Enggak. kita kan di Gedung Bungu ada 4 blok. Nah, masing-masing koordinator bloknya itu ada. Iya. Jadi nggak tahu iurannya berapa, tapi masing-masing blok itu ngasih segini buat bikin banner, katanya dari warga. Kayak gitu. Intinya berarti total kemungkinan total generalnya itu mencapai berapa juta itu untuk pembuatan banner itu? Pembuatan banner kalau sampai dipasang Mungkin bisa 5 juta mungkin ya. Karena ada ada puluhan banner itu ya di setiap sudut desa berarti ya. di setiap sudut desa ada banner. Pokoknya jalan masuk desa Jalan masuk. di situ dikasih. Gang masuk, jalan utama, Ya. gang mau masuk ke rumah warga, Hmm. ke pemukiman itu ada, setiap gang ada. Terus sekarang ini setelah dia diberikan banner semacam itu dan nanti tanggal 13 berarti seminggu lagi kan? Iya. Seminggu lagi hall bagaimana kondisi Habib itu datang nggak mereka? Untuk sementara belum ada yang kelihatan. Belum ada yang sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada yang kelihatan. Berarti sudah seminggu yang biasanya 2 minggu sebelum acara Iya. banyak, tapi ini begitu dikasih banner nggak kelihatan batang hidung mereka itu. Belum kelihatan sama sekali. Cuma dari kami juga tanggung jawab, apabila masih ada, kami tanggung jawab untuk Ngasih, enggak ngasih, bukan ngasih, bukan ngasih, tapi kita mengusir. mengusir. Oh iya, siap. Kalau memang sudah terlanjur masuk ke warga, saya yakinkan saya ambil lagi uangnya. Oh kayak gitu. Iya, Siap. saya Berarti bertanggung jawab. Berarti memang sudah dibentuk satu tim khusus dari Sudah. pemuda ya, Sudah. untuk antisipasi bukan hanya memasang banner, tapi tanggung jawab Tanggung moralnya justru siap untuk mengusir warga ya. Bukan, untuk mengusir Habib apabila mereka datang ya, Iya, bukan mempersiapkan dikasih juga, ya. Tapi memang betul-betul sudah 100% akan menolak gitu ya. akan menolak 100%. Iya. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun, seakan-akan kami ini budak mereka, budak mencari uang mereka. Sedangkan Jadi kami juga, ladang ya? iya, sedangkan kami juga butuh uang kan. Iya, seperti iya, itu. iya, siap. Ini sangat luar biasa Mas. Nah, terus nanti berarti sudah seminggu nggak ada Habib datang, artinya banner itu sudah sangat mengena dan mereka para itu sudah viral ini spanduk ini apa banner yang dipasang itu sudah viral kemana-mana ini ya. Habib sudah tahu ini ya. Sudah viral. Ya efeknya memang sudah langsung kelihatan ya. Iya. Kalau biasanya 2 minggu sebelumnya udah banyak, tapi ini sudah begitu dipasang sudah nggak ada yang datang. Mudah-mudahan betul-betul bersih desa Gedung Bungu Iya. dari pendawiran-pendawiran yang meresahkan, bukan hanya meresahkan tapi menakutkan. Menakutkan. Dan itu ini upaya dari pemuda desa Gedung Bungu, perlu kita beri apresiasi yang sangat luar biasa sahabat Ibdalwaha dimanapun Anda, dan mungkin desa-desa lainnya bisa mencontoh dari pemuda-pemuda desa Gedung Bungu ini, dari Mas Umam dan Mas Yusuf, Mas Yusron, dan beserta seluruh pemuda desa Gedung Bungu bisa menjadi contoh, bisa diikuti oleh seluruh pemuda dimanapun Anda berada sahabat Ibdalwaha. Dan semoga saja Indonesia itu terlepas dari pendawiran para Habib dan cengkeraman perbudakan spiritual mereka. Nah sahabat Ibdalwaha, kepada Mas Umam dan Mas Yusron saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di TV Al-Waha. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah semangat dan motivasi perjuangan, karena ini semuanya kan perjuangan. Butuh perjuangan, jadi kan harus berani kan, sangat berani itu perjuangan ya, butuh keberanian karena belum semua desa itu memiliki keberanian seperti desa Gedung Bungu. Dan di Kabupaten Tegal ini, desa Gedung Bungu adalah desa yang pertama berani memberikan ultimatum kepada Habib tidak boleh masuk. Saya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Dan dari saya Ketia Al-Wahab, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umam. Sama-sama.